Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhanlah yang memimpin perjalanan orang Israel ini dari mereka yang bersungut-sungut dan lain-lainnya sampai dia masuk ke tanah perjanjian. Sebenarnya Tuhanlah yang memberikan penjagaan, bukan karena kemampuan orang Israel, bukan karena kemampuan mereka, tapi karena Tuhan. Nah, bahkan di ayat 5 diberitahukan bahwa bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, di mana kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang selalu paling dekat dengan Tuhan. Tapi dari ayat ini menunjukkan bahwa bukan karena jasa-jasamu kepada Tuhan atau karena kebenaran di hatimu. Bahkan kebenaran di hati pun bisa jadi bukan alasan Tuhan menjaga kita. Tapi kalau dibaca di sini, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa, oh, saat orang lain salah, kita benar, oh, memang karena dia salah saja. Kita eh, dia mendapatkan kutuknya. Siapa tahu karena kita pun bersalah, tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa saat orang lain bersalah, inilah yang dia dapatkan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, gitu. Itu pun yang Tuhan ingin tunjukkan. Kalau kamu fasik di hadapanku, kamu akan seperti bangsa-bangsa yang saya musnahkan ini. Dan di ayat 6, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, tapi Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Karena sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk tuh berarti sangat keras kepala, sampai bahkan nggak bisa menoleh lagi. Udah kaku tengkuknya. Nah, yang kita dapat pelajari dari bagian ini adalah, ingat, walaupun kita sering untuk memberikan pelayanan di gereja, memberikan firman, mengajak yang lain untuk ke gereja, contohnya berdoa, tapi saat kita hanya melakukan itu untuk liturgi saja, tapi tidak ingat bahwa Tuhan yang memberikan kita, tidak melakukan itu dengan kasih, itu bisa saja bukan jalan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Lalu, dari bagian selanjutnya, dari ayat 7 sampai ke ayat 23, ada beberapa kejadian dari ayat-ayat ini, di mana yang sudah kita sering baca, dan kita juga tahu tentang dua loh batu, di mana Musa bertemu dengan Tuhan, dan juga saat dia bertemu dengan Tuhan, di akhir sebelum dia kembali, Tuhan memberitahu bahwa, lihatlah itu, lihatlah bahwa bangsamu sudah melakukan sesuatu yang busuk, gitu. Dan itu membuat eh, Musa bingung kenapa melakukan hal yang busuk. Tapi setelah dia turun melihat bahwa ada anak lembu emas seperti yang kita sering baca, dan itu memurkakan Tuhan, gitu. Dan kalau kita baca di ayat 7, ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sebab engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Nah, kata gusar di ayat 7 ini, sebenarnya kalau kita baca, oh, gusar berarti cuma kayak terganggu sedikit aja. Gusar aja. Kayak, kenapa sih? Tapi kalau kita baca versi bahasa Inggrisnya dari versi King James, remember and forget not, although prophets the Lord thy God to wrath in the wilderness. Wrath itu
adalah terjemahan dari kata gusar ini. Wrath ini kalau di tingkatan kemarahan adalah murka. Jadi kalau marah itu anger, tapi wrath ini dia extremely, bahkan di atas very anger, jadi dia sangat murka. Sebegitunya Tuhan tidak ingin atau murka dengan eh, bangsa Israel ini. Tapi kembali lagi dari ayat atas, semurka itu Tuhan di padang gurun, tapi Tuhan tetap melindungi bangsanya yang berbaik daripadanya. Nah, banyak lagi dari kejadian-kejadian yang eh, orang Israel ini lakukan dari dua loh batu yang setelah itu harus dilemparkan oleh Musa di depan muka orang Israel. Bahkan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, dua loh batu yang pertama kali itulah yang Tuhan sendiri tulis dengan tangannya. Tapi saking marahnya Musa, itulah yang dia. Nah, dan eh, kalau kita pikir lagi, ingatlah bahwa Tuhan itu sangat membenci dengan apa kelakuan yang berpaling kepada Tuhan. Bahkan di sekolah sahabat kemarin juga ada yang bilang bahwa Tuhan itu cemburu. Kenapa orang Tuhan dibilang cemburu? Padahal cemburu itu negatif. Tapi setelah saya pikir, karena dalam Korintus dijelaskan kasih itu tidak cemburu. Tapi kenapa Tuhan bisa cemburu? Nah, yang saya dapatkan adalah sebenarnya cemburunya Tuhan ini karena sebenarnya kasih itu tidak cemburu, karena tidak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan ketidaksukaannya Tuhan, makanya disebutkanlah cemburu ini. Karena saking negatifnya berpaling dari pada Tuhan, itu yang mau menunjukkan ekspresi cemburu ini sebenarnya. Jadi Tuhan itu tidak bisa cemburu, tapi eh, untuk menunjukkan saking tidak sukanya Tuhan umatnya berpaling daripadanya, disebutkanlah cemburu ini. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan itu sangat kasih kepada kita, tapi Tuhan sangat membenci dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan ingin untuk kita selalu kembali kepadanya, karena di dalam murkanya pun Dia akan selalu melindungi kita, apalagi saat kita bertobat dan kembali kepada Dia. Dan terakhir, di bagian terakhir adalah di ayat 24, 25 sampai 29. Di ayat 24, bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Musa mau menunjukkan bahwa orang Israel ini dari pertama dia diselamatkan oleh Tuhan dari bangsa Mesir sudah tentang Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya rebellious, dia memberontak, bukan menentang lagi. Jadi kalau menentang hanya dia tidak suka, tapi rebellious ini sampai dengan kelakuannya gitu. Dan Musa mau menunjukkan ini eh, respon yang sangat baik sekali, sesuai dengan 10 hari berdoa kita, di mana berdoa ditunjukkanlah di bagian ini. Di ayat 25, maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan di ayat 26, dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tanganmu yang kuat. Nah, dalam bagian ini, Musa menunjukkan bahwa doa itu ada kuasanya. Jadi, bahkan doa itu mungkin bisa saja eh, merubah. Bahkan ini Tuhan sudah berkata ingin memusnahkan, tapi karena Musa berdoa, Tuhan jadi tidak jadi. Gitu. Dan apakah ini rencana Tuhan untuk supaya
berdoa supaya bertobat, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ini, berdoa ini berarti sangat sangat punya kuasa. Jadi jangan sampai kita lupa untuk berdoa untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, ataupun untuk keluarga orang lain atau orang di luar sana yang kita mungkin nggak kenal. Karena Musa pun berdoa untuk bangsa Israel yang mungkin mungkin saja dia nggak kenal masing-masing personalnya satu persatu. Tapi saat dia berdoa dengan sungguh-sungguh dapat memberikan berkat kepada bangsa Israel. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh doa ini karena doa ini penuh dengan kuasa. Mungkin itu yang dapat saya bagikan, mungkin ada tambahan.